Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur tak pernah lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita mendapatkan diri kita bersimpuh di tempat yang penuh barokah ini semata-mata hanya untuk memenuhi panggilan sucinya melaksanakan salat Jumat di siang hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa menerima dan meridhai seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikut setianya hingga yaumil akhir insyaallah, termasuk kita sekalian. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang penuh barokah ini khatib ingin berwasiat, ingin berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa berusaha sekuat kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu berusaha meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertekad dengan sungguh-sungguh berusaha melaksanakan apapun yang Allah titahkan kepada kita melalui lisan Rasulnya dan melalui kitab sucinya, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa berusaha menjauhkan diri dari setiap apapun yang Allah larang. Saudara sekalian, salah satu pesan, bahkan merupakan pesan sentral yang selalu disampaikan di setiap Jumat melalui mimbar Jumat ini adalah seruan, ajakan agar kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, banyak sekali kiat dan apapun upaya yang telah disampaikan oleh para mubaligh, para dai di dalam rangka kita mencapai derajat ketakwaan itu. Saudara sekalian, takwa salah satu intisari pengertiannya adalah bisa diartikan pula menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lancarnya komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika diri kita dekat dan komunikasi kita lancar dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hati dan diri kita akan selalu berada dalam koridor ketaatan kepadanya. Oleh karena itu saudara sekalian, dalam rangka menjaga kedekatan diri kita kepada Allah dan menjaga kelancaran komunikasi kita dengannya Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjaga kelancaran komunikasi itu, yaitu dengan cara salah satunya adalah membersihkan, membuang jauh-jauh segala kendala yang menghambat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu.
mengenyahkan, membersihkan setiap kotoran, debu-debu yang mungkin menghalangi komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan debu-debu kotoran yang barangkali dapat menghambat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa-dosa. Nah, dosa dan noda yang sering kita lakukan itulah saudara-saudara sekalian yang harus senantiasa kita berusaha membersihkannya. Caranya bagaimana? Tentu saja saudara-saudara, ada satu terminologi di dalam agama kita. Ini yang sungguh sangat istimewa, sering disebutkan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah, apa yang kita kenal dengan istilah istighfar. Nah, dengan memperbanyak istighfar inilah saudara-saudara sekalian diharapkan diri kita ini selalu terjaga, berada di dalam kesucian, terbebas dari setiap dosa. Karena apa? Istighfar yang merupakan kalimat astaghfirullahaladzim itu adalah artinya permohonan kita kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa. Saudara sekalian, sudah sering dan banyak sekali para khatib, para pembalik menjelaskan tentang fadilah bacaan istighfar. Tetapi bukan itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tetapi kita berusaha ingin bagaimana caranya memotivasi diri kita secara internal yang betul-betul keluar dari dalam diri kita sendiri, penuh dengan kesadaran yang keluar dari dalam diri kita sendiri bahwa istighfar, membaca istighfar dan memperbanyak bacaan itu adalah penting dan perlu. Jadi pertanyaannya agar kita lebih jelas pembahasannya adalah mengapa kita mesti beristighfar? Mengapa kita harus beristighfar? Mengapa kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah saudara-saudara sekalian yang harus kita jawab dan kita tanamkan pada diri kita agar kemudian termotivasi. Kita termotivasi secara tulus untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya secara garis besar kita harus membangkitkan dua kesadaran. Pertama adalah kesadaran tentang potensi dasar diri kita sebagai manusia. Sementara kesadaran yang harus kita kembangkan pula, kita tumbuhkan pula adalah kesadaran bahwa Allah itu begitu menyayangi hamba-hambanya, begitu besar ampunan Allah yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya itu. Nah, dua kesadaran itulah saudara sekalian yang sesungguhnya dapat memotivasi kita, mengantarkan kita kepada sebuah kesadaran bahwa kita memang harus banyak beristighfar. Baiklah, saudara-saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, kita harus menyadari tentang potensi dasar kita sebagai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sangat tidak asing lagi bagi kita sekalian, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Ini sudah bawaan manusia menurut sabda Rasulullah tadi itu. Artinya apa saudara sekalian? Kita ini sebagai anak manusia memang pada dasarnya mempunyai kecenderungan untuk melakukan kesalahan dan kelalaian. Di mana kesalahan dan kelalaian itu manakala tidak segera disadari oleh kita, biasanya akan berujung pada sebuah perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa inilah yang ketika tidak terhapus, dia akan menumpuk dalam diri kita, di dalam hati kita, yang akan menghalangi lancarnya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya memang sudah bawaan kita perbuatan salah itu. Tetapi saudara sekalian, bukan kemudian menjadi alasan bahwa kita harus terus-menerus berbuat salah. Tidak begitu. Apalagi di dalam diri kita ini sebagai manusia, Allah telah menginstal apa yang disebut dengan hawa nafsu. Ini juga potensi dasar.
Hawa nafsu ini saudara-saudara tidak selalu negatif sebenarnya. Memang kalau tidak dikendali, tidak kita kendalikan, hawa nafsu itu cenderung menjadi liar. Tetapi positifnya, nafsu itu sungguhnya yang menjadikan hidup kita ini menjadi dinamis. Kita menjadi bergairah, kita mempunyai keinginan, cita-cita dan sebagainya. Oleh karena itu hawa nafsu yang telah terinstal di dalam diri kita ini secara fitrah, itu harus kita kendalikan agar tidak dikendalikan oleh pihak luar. Siapa pihak luar? Pihak luar adalah iblis dan tentara-tentaranya yang mereka itu bekerja siang malam 24 jam. Mereka tidak pernah lalai untuk mencelakakan kita, untuk menenggelamkan kita ke lembah perbuatan dosa. Ini harus kita waspadai. Maka potensi dasar yang kemudian kadang-kadang berkolaborasi dengan hawa nafsu itu harus kita jaga agar tidak bekerja sama dengan pihak luar yang namanya iblis tadi itu. Ini harus betul-betul kita jaga. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena setiap perbuatan dosa yang awalnya berangkat dari kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan itu ujungnya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu berpotensi akan mendapatkan siksa azab dari Allah, baik kemungkinan di dunia ini terutama di akhirat kelak. Tetapi ketahuilah saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan, ketika kita ini dalam posisi selalu beristighfar, mohon ampun kepadanya, maka Allah tidak akan menyiksa hambanya. Perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini penegasan Allah. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi saudara sekalian, ini yang saya maksudkan tadi, betapa Allah itu sebenarnya Maha Penyayang. Allah sebenarnya tidak ingin menyiksa kita, karena ampunan Allah itu tersedia melebihi langit dan bumi. Betapapun besar dosa yang hambanya lakukan, asalkan mereka dengan penuh kesadaran selalu mohon ampun kepadanya, Allah menyediakan maghfirahnya, ampunannya kepada hambanya yang mau minta ampun itu. Di dalam menjelaskan ayat yang telah saya bacakan tadi itu, Hujjatul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan demikian. Fa'ahbara subhanahu wa ta'ala annahu la yu'adzibu mustaghfiran. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, kata Ibnu Taimiyah, bahwa sungguhnya Allah itu tidak akan mengazab orang yang minta ampun. Orang yang senantiasa beristighfar, Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan menyiksanya. Kenapa? Li'anna istighfara yamhud dzambah. Karena istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa alladzi huwa sababul adzab. Di mana dosa itu yang menjadi sebab datangnya azab. Jadi kalau sebabnya itu telah sering kita lakukan terhapus, maka terhapuslah siksa itu. Yang akan menghapuskan azab Allah, yang akan menolak azab Allah adalah permohonan ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, terkait dengan hal ini ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami betul. Bahwa yang pertama, bahwa Allah itu pemilik hak prerogatif tentang siapa hambanya yang akan diampuni dan siapa yang akan diazab. Maka di dalam firman-Nya, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka dialah Allah yang berkehendak siapa yang mau diampuni dan siapa yang ingin diazab.
Itu adalah hak prerogatif Allah. Karena apa? Karena pemilik segalanya adalah Allah. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Di dalam ayat yang lain dikatakan seperti itu. Sungguhnya Tuhanmu adalah pemilik ampunan, memiliki ampunan, maghfirah, dan Dia juga memiliki siksa yang pedih. Kelak saudara sekalian di akhirat yang ada itu cuma dua ini. Dua. Maghfirah dan azab. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir surat Az-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan ditampakkan, akan diperlihatkan, akan dibalas. Perbuatan buruk yang merupakan simbol dari dosa itu, sekecil apapun saudara sekalian, sebesar terang, itu akan ditampakkan. Manakala tentu saja dosa yang sekecil itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun kalau tidak diampuni, jadi kuncinya di situ, ampunan, maghfirah. Makanya jangan pernah kita menyepelekan kecilnya dosa-dosa yang mungkin kita lakukan. Terus kene apa? Jangan pernah seperti itu. Sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengampuni. Sebaliknya saudara-saudara sekalian, manakala manusia itu ada yang terlanjur bergelimang dengan dosa sehingga dosanya begitu besar. Di dalam banyak ayat dan hadis Allah juga menegaskan, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau mungkin di antara kita merasa kita punya dosa sebesar gunung, maka ampunan Allah lebih besar dari itu. Ampunan Allah memenuhi langit dan bumi. Itu yang saya maksud tadi dengan kesadaran betapa Allah itu sangat menyayangi dan sangat ingin mengampuni hamba-hambanya, asalkan mereka mau meminta ampun dengan memperbanyak istighfar. Saudara sekalian, yang bisa mengampuni sebuah dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak ada. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illallah. Makanya di dalam banyak zikir kita mengungkapkan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Begitu ungkapan kita ketika kita mohon ampun kepada Allah. Karena sungguhnya tidak ada zat yang lain selain Allah yang dapat mengampuni dosa. Maka kalau tidak ada zat apapun, siapapun yang mampu memberikan maghfirah yang sangat mahal harganya di akhirat itu, lalu kepada siapa kita mohon ampun kepada Allah? Kepada siapa lagi kita memohonkan ampun? Kalau kepada Allah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, hidup di dunia ini adalah tempat menanam, termasuk memperbanyak beristighfar. Itu sungguhnya kita menanam yang akan kita panen kelak di akhirat. Kita memperbanyak istighfar, mungkin sebagian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tetapi yang paling penting adalah kelak di akhirat. Karena yang akan membebaskan kita dari azabnya adalah ampunannya, yaitu maghfirah. Maghfirah itulah yang kita minta kepada Allah di dalam kalimat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Saudara sekalian, dari penjelasan tadi barangkali kita menangkap bahwa membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita terlanjur melakukan salah dan dosa. Apakah itu saja? Tidak, saudara sekalian. Membaca istighfar itu bacalah sebanyak-banyaknya, kapanpun dan dimanapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang maksum, yang seandainya beliau melakukan dosa itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun membaca istighfar itu setidaknya 70 kali dalam sehari semalam. Itu riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim malah 100 kali minimal Rasulullah beristighfar dalam sehari semalam. Itu beliau yang maksum.
Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari bergelimang dosa? Kenapa kita enggan beristighfar? Bahkan saudara sekalian, beristighfar itu sekali lagi bukan hanya ketika kita terlanjur berbuat salah dan dosa, tetapi kapanpun, termasuk ketika kita selesai melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita selesai melakukan sholat, termasuk ketika kita melakukan berinfak, melakukan puasa Ramadan, melakukan haji misalnya. Ini saya jadi teringat di sebuah masjid di sebuah perkampungan Mina Jadid istilahnya, tempat perkemahan jamaah haji itu. Selepas sholat isya, khatib pernah mendengar ada pengajian di situ yang salah satu materinya adalah si pemberi pengajian itu, bahasa kitanya adalah, saudara-saudara sekalian, marilah ketika kita sudah selesai melaksanakan satu rangkaian ibadah ini, marilah kita memperbanyak istighfar, katanya. Ketika itu konteksnya memang ibadah haji. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah ibadah kita ini sudah sempurna apa belum. Yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketidaksempurnaan ibadah kita itu kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berpotensi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, tentu saja bukan hanya ibadah haji saja, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ibadah sholat ini sungguhnya telah memberikan pelajaran kepada kita. Coba perhatikan, ketika kita selesai mengakhiri sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama kalimat yang kita baca sebelum kita beranjak dan berbicara kemana-mana, bacaan yang pertama adalah istighfar, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Itu sungguhnya sebuah pelajaran. Kenapa? Sekali lagi saudara sekalian, kita mohon ampun kepada Allah karena kita tidak tahu ketidaksempurnaan ibadah kita itu. Maka dalam permintaan ampun itu, ya Allah, ampunilah ketidaksempurnaan ibadah kami, ampunilah ketidaksempurnaan bacaan dan gerakan sholat kami misalnya, ampunilah ketidakhusuan hati kami. Nah, kalau segala ketidaksempurnaan itu saudara sekalian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi ibadah kita itu berpotensi ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita menemukan urgensi pentingnya memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita selesai melakukan sebuah ketaatan amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hamba-hambanya yang rajin beristighfar, al-mustaghfirin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal Ghafurur Rahim.